Baik, kita lanjutkan lagi. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa diskusi akan mengandung banyak sekali referensi yang kita gunakan untuk mendukung hasil kita agar hasil kita diterima oleh komunitas peneliti sebagai kebenaran ilmiah. Yang sering terjadi kesulitan dalam diskusi itu adalah kalau hasil kita itu berbeda dengan hasil yang dipublikasikan oleh orang sebelumnya, atau hasil kita itu ada sedikit perbedaan, mungkin lebih rendah, mungkin lebih tinggi, atau perubahan terhadap suatu parameter sintesis itu berbeda. Maka kalau kita tidak mengungkapkan diskusi secara kuat, hasil kita itu posisinya lemah. Karena paper yang sudah dipublikasi itu memiliki posisi yang lebih kuat dari paper yang baru disubmit. Jadi ketika hasil kita berbeda dengan hasil orang lain, maka di situ ada sesuatu perjuangan ekstra dari kita untuk menjelaskan, untuk memperkuat bahwa hasil kita juga suatu kebenaran, walaupun berbeda dengan hasil yang sudah dipublikasi oleh peneliti sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan riset dan mendapat hasil yang berbeda dengan orang lain, itu jangan kita merasa kecewa. Bisa saja apa yang kita dapat itu adalah suatu temuan baru yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Tinggal tugas kita adalah menjelaskan kenapa itu berbeda sama orang lain. Mungkin ada faktor lain yang orang lain lupakan dan kita lakukan di situ. Nah, kalau itu kita bisa identifikasi dan kita bisa anggap bahwa itu memperkuat hasil kita, maka itu ditulis dalam bagian discussion. Nah, kalau itu kita tulis dan pembaca, reviewer, editor melihat ini adalah sesuatu yang bisa juga terima dan hasil kita berbeda dengan hasil orang lain, bisa saja penemuan kita adalah penemuan baru. Dan itu bisa menjadi suatu kontribusi luar biasa dan itu akan dirujuk oleh para peneliti berikutnya. Jadi, memang yang paling sulit adalah menjelaskan kalau hasil kita itu berbeda dengan hasil yang didapat orang lain atau seolah-olah bertentangan dengan hasil yang sudah dipublikasikan dalam makalah-makalah sudah terbit. Tetapi ingat, selama kita melakukan eksperimen dengan benar, mengikuti metode ilmiah yang benar, maka hasil yang diperoleh adalah sesuatu yang benar. Tinggal bagaimana menjelaskan sehingga itu bisa diterima, sehingga itu adalah hasil yang secara ilmiah itu adalah kebenaran. Mari kita lihat. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana jika hasil kita berbeda dengan hasil orang lain, bertentangan dengan hasil orang lain, bisa orang mendapat bahwa makin tinggi suhu, konduktivitas itu turun, tapi kita dapat makin tinggi suhu, konduktivitas justru naik. Tapi orang sudah publikasi di paper sebelumnya, kita ingin publikasi, ingin submit, tapi bertentangan dengan paper sudah ada. Nah, kalau kita submit begitu saja, kita langsung ditolak karena bertentangan dengan apa yang sudah diterima oleh komunitas saat itu. Maka di sanalah sebelum submit makalah kita perjuangkan mencari dukungan sebanyak-banyak sehingga hasil kita itu adalah kebenaran juga. Kenapa berbeda dengan paper sebelumnya? Karena ada faktor yang tidak ada, yang berbeda, yang tidak diperhitungkan di paper sebelumnya, tapi diperhitungkan di paper kita. Nah, ini kita contoh, lihat contoh ya. Misal ini hanya karangan saya saja. Ini adalah suatu bagian diskusi bagaimana kita mempertahankan hasil kita supaya hasil kita juga diterima. Nah, kita baca sini, we observe a significant increase in the electrical conductivity of samples when the temperature increases. Jadi kita amati bahwa konduktivitas sampel naik secara signifikan ketika suhu itu naik. Nah, yang bagian kuning, this observation contradicted with the results reported by Budiono, where the electrical conductivity was observed to be unaffected by temperature. Jadi hasil yang kita dapat ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang diamati oleh Budiono yang sudah dipublikasi, di mana Budiono mengamati bahwa konduktivitas listrik hampir tidak dipengaruhi oleh temperatur. Nah, sudah kelihatan di sini ada satu perbedaan antara apa yang sudah dipublikasi dengan apa yang kita dapat. Sudah dipublikasi posisinya kuat, yang kita dapat ingin dipublikasi, tapi posisinya lemah kalau kita tidak menjelaskan secara kuat. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita jelaskan. This difference was likely caused by the difference in the purity of our samples and Budiono samples. Jadi kita menduga bahwa perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kemurnian sampel yang digunakan oleh Budiono dan digunakan oleh kita. Nah, dugaan kita untuk mempertahankan hasil kita tadi. Nah, setelah kita menduga, kita berikan bukti bahwa kita punya itu lebih murni, berbeda kemurnian dengan Budiono. Nah, kita jelaskan. Kita baca paper Budiono apa material yang dia pakai itu. Nah, kita dapatkan bahwa
Budiono used low-grade chemicals to make the samples and synthesis and measurement was performed at open air. Jadi Budiono menggunakan sampel dengan grade rendah, dengan kemurnian rendah, dan pembuatan sampel, sintesis maupun pengukuran dilakukan dalam udara terbuka. Nah, dengan dilakukan udara terbuka menggunakan sampel dengan kemurnian rendah, maka kita menduga bahwa hasil Budiono itu kurang mengandung kurang murni. Karena sampelnya itu kurang murni, dilakukan di udara terbuka pembuatannya, pengukuran dilakukan udara terbuka, maka ada dugaan pengotor masuk ke dalam sampel-sampel yang dibuat Budiono. Nah, ini adalah langkah kita untuk mempertahankan apa yang kita dapat supaya bisa diterima, karena bertentangan dengan yang punya Budiono. Nah, kita cari paper Budiono, oh Budiono menggunakan ini, dia menggunakan ini, melakukan ini, dan seterusnya. Kemudian kita jelaskan, although no elemental analysis was reported by Budiono, however, we worry some dopant atom enter the sample during synthesis process. Jadi, meskipun si Budiono tidak melaporkan hasil penelitian kemurnian sampel, tapi kita menduga bahwa ada beberapa atom pemotor yang akan masuk selama proses pembuatan di dalam udara terbuka tadi. Jadi sampelnya sudah tidak terlalu murni, dibuat dalam udara terbuka, maka kita menduga bahwa atom-atom lain pemotor masuk di dalam sampel Budiono. Okay. Kemudian, the excess of dopant inside sample might cause the null effect of temperature on the electrical conductivity. Jadi munculnya pengotor pada sampel Budiono kemungkinan itulah menyebabkan kenapa konduktivitasnya itu tidak berubah terhadap perubahan suhu. Jadi dugaan kita menganalisis paper Budiono dan melihat bahwa Budiono menggunakan sampel yang tidak murni, dibuat dalam udara terbuka, diukur dalam udara terbuka, kemudian ada dugaan bahwa atom pengotor masuk di dalam sampel. Jadi sampel Budiono tidak lagi 100%, tidak sangat murni, tapi mengandung pengotor, dan dugaan kita pengotor itulah yang menyebabkan sampel Budiono itu tidak menunjukkan perubahan konduktivitas ketika suhu diubah. Nah, itu kita tulis di discussion, supaya orang itu menerima ikhlas apa yang kita dapat itu adalah kebenaran juga, karena sampel Budiono begini loh sampelnya, makanya tidak berubah konduktivitas kalau suhu diubah. Nah, kemudian kita jelaskan, on the other hand, samples reported here were made using pure precursor and the synthesis was done in an ultra clean room. Tapi sangat berbeda dengan apa yang kita laporkan di sini. Sebaliknya, sampel yang kita laporkan di sini dibuat dengan menggunakan material prekursor yang sangat murni dan proses pembuatan dilakukan dalam ruang yang ultra clean, ruang yang sangat bersih, bebas dari debu dan sebagainya. No dopant atom enter the sample was confirmed using an induced coupled plasma measurement. Jadi kita juga buktikan bahwa tidak ada atom pengotor masuk di dalam sampel yang kita buat berdasarkan pengamatan ICP. Jadi sampel kita buat, kita amati pakai ICP dan kita tidak mengamati adanya atom pengotor di dalam sampel. Ini menunjukkan bahwa sampel kita benar-benar sampel yang murni tanpa pengotor. Berbeda dengan sampel Budiono yang kita duga itu mengandung pengotor. Measurement where the level of a dopant atom were below the bottom detection threshold of ICP. Jadi kita deteksi atom pemotor itu berada di bawah batas ambang deteksi ICP. Jadi kita makin yakin bahwa sampel kita itu sampel yang murni. Our result was consistent with theory developed by D'Arsono et al. Where electrical conductivity of pure material increases with temperature. Nah, kita cari lagi pendukung lain. Jadi pertama kita bandingkan sampel kita dengan sampel Budiono. Dugaan kita buat sampel Budiono itu tidak murni, sampel kita murni berdasarkan pengukuran ICP. Lalu kita cari pendukung lain, yaitu teori yang dibangun oleh D'Arsono. Teori yang dibangun oleh D'Arsono menyatakan bahwa satu sampel itu akan naik konduktivitasnya kalau suhunya naik. Nah, itu kita pakai teori D'Arsono untuk mendukung hasil kita. Kita tuh benar, sampel kita murni. Teori yang bangun D'Arsono untuk sampel murni, konduktivitasnya naik. Nah, itu adalah referensi yang bisa kita gunakan untuk memperkuat hasil kita, untuk mempertahankan hasil kita, sehingga diterima walaupun berbeda dengan hasil Budiono yang sudah dipublikasi, hasil kita juga benar, karena didukung oleh beberapa teori lain, contohnya teori oleh D'Arsono. Our observation was also similar to the observation of Karyadi et al. On pure XS sample made by spectrometer where the electrical increases with temperature increases. Hasil yang kita amati juga sejalan dengan yang diamati oleh Karyadi
untuk sampel yang dibuat dengan metode sputtering, di mana Karyadi juga mengamati bahwa untuk unsur lain, untuk material lain yang murni, konduktivitas itu naik dengan naiknya suhu. Jadi, ketika kita mendapat hasil berbeda sama orang lain yang sudah dipublikasi, maka untuk sementara posisi kita lemah. Nah, disitulah peranan kita untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, supaya posisi kita itu tetap satu kebenaran, hasil kita kebenaran, walaupun di awal terasa lemah karena belum dipublikasi, tapi dengan mencari dukungan sebanyak-banyaknya di bagian diskusi, kita bisa membawa hasil kita juga benar. Perbedaannya dengan hasil orang lain itu karena perbedaan dalam cara pembuatan, perbedaan kemurnian dan sebagainya. Tadi kita lihat, kita coba yang berbeda itu adalah hasil kita dengan Budiono. Nah, kita amati, periksa paper Budiono ini, apa material yang dipakai, bagaimana cara pembuatan. Oh, material dia murni, cara pembuatan di udara terbuka, pengukur udara terbuka, mungkin ada pengotor yang masuk. Kemudian kita ukur paper kita, material kita buat di dalam material yang murni, dibuat ultra clear room, lalu kita ukur elemental analisis atom-atom penyusun material, kita tidak mendeteksi adanya material pengotor. Nah, mungkin ini penyebabnya nih. Material Budiono itu ada pengotor, material kita bebas pengotor. Jadi pantas saja konduktivitasnya itu akan berbeda. Budiono mengamati konduktivitas yang konstan, kita mengamati konduktivitas naik. Jadi satu. Jadi kenapa berbeda? Karena perbedaan dalam kemurnian. Lalu kita cari pendukung lain. Kita pakai papernya Darsono, teori tentang konduktivitas material murni. Oh, cocok dengan material paper hasil kita. Teori Darsono mengatakan bahwa material murni itu konduktivitas naik kalau suhu naik. Kita juga begitu, hasil kita juga begitu. Lalu kita cari lagi dari Darsono. Darsono mengamati material lain yang murni juga, materialnya beda tapi murni juga, mengamati hasil yang naik kalau suhunya naik. Cocok dengan kita pakai juga referensi. Kalau ada referensi, cari sebanyak-banyaknya supaya tidak ada lagi peluang untuk ditolak oleh siapapun. Kita ikut benar. Jadi inilah diskusi bagaimana kita mempertahankan hasil kita. Walaupun berbeda dengan apa yang dilaporkan sebelumnya, hasil kita tetap satu kebenaran. Tapi tadi bahwa kita harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dan itulah diskusi. Dan diskusi akan banyak sekali referensi yang kita gunakan untuk mendukung hasil kita supaya diterima oleh para peneliti. Ini ada contoh lain, contoh di Physical Review Letters, PPR orang, Anomalous Behavior of Proton Zero Point Motion in Water Confined in Carbon Nanotube. Jadi si peneliti itu mengamati sifat yang berbeda dengan proton di dalam karbon nanotube. Jadi diamati. Jadi sifat berbeda dengan yang di tempat di luar. Jadi proton yang berada di air yang banyak dan proton yang ada di air di dalam celah tabung nanotube karbon nanotube itu berbeda sifatnya. Kenapa berbeda itu harus bisa dijelaskan. Jadi tidak hanya mengamati berbeda, tapi harus juga dijelaskan kenapa itu berbeda. Nah, ini mereka melakukan pengamatan bahwa measurement at high temperature provided, ini diskusinya, mulai diskusi ini. Mereka harus mendiskusikan, mendukung supaya mengamati bahwa perbedaan itu adalah perbedaan yang memang secara ilmiah itu harus begitu. Jadi kita lihat di sini, measurement at high temperature provided for their evidence. Jadi pengukur pada suhu lebih tinggi, mereka melakukan pengukuran pada berbagai suhu, pada hampir semua pengukuran dilakukan untuk mendukung bahwa memang itu berbeda. Kemudian mereka juga mencari referensi lain. Contoh, the existence of the first change in is agreement with RLO. Jadi mereka mencari paper-paper sebelumnya yang menjelaskan tentang fenomena serupa untuk mendukung bahwa hasil mereka itu sesuai dengan hasil laporan sebelumnya. And more ini kan, the existence of the first change in agreement with RLO. Jadi adanya perubahan fase seperti mereka amati itu cocok dengan hasil yang dilaporkan sebelumnya maupun hasil yang baru saja dilaporkan nomor 18. Jadi referensi 7, 17, 18 ini adalah referensi mereka pakai untuk mendukung hasil mereka sehingga hasil itu tidak bisa dibantah lagi. Jadi cari rujukan sebanyak-banyaknya yang terkait dengan riset yang sama, yang sejalan dengan apa kita amati, lalu kita rujuk di situ, kita jelaskan bahwa itu sesuai dengan ini, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan ini. Nah, di sini juga sama. We know that this separation is consistent with the low temperature debye Waller measurement. Jadi ini adalah referensi 8 juga dipakai untuk mendukung hasil yang diperoleh bahwa hasil itu juga benar. Kemudian nomor 19, 20, 21, 22 sampai dengan 23 adalah referensi yang dipublikasi sebelumnya yang dipakai untuk mendukung hasil ini. Jadi inilah cara penulisan discussion, tidak polos dari referensi, tapi berisi referensi untuk memperkuat posisi yang kita dapat. Hasil hanya melaporkan apa yang kita amati,
Bagian discussion adalah mempertahankan apa yang kita amati sehingga itu diterima sebagai kebenaran ilmiah. Jadi intinya riset ilmiah adalah memberikan suatu kebenaran baru, hasil eksperimen baru yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menjadi rujukan peneliti-peneliti sebelumnya, bisa menjadi bagian dari bangunan ilmu pengetahuan di mana kita menambah satu kebenaran lain di situ sehingga ilmu pengetahuan makin berkembang. Dan agar kebenaran yang ada, agar hasil yang kita peroleh itu bisa diterima oleh para peneliti, maka kita harus memberikan argumen ilmiah yang kuat. Kita harus merujuk hasil-hasil sebelumnya yang sudah diterima, di mana hasil itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi menulis bagian discussion di sini akan mencakup banyak sekali pencarian referensi-referensi yang sudah dipublikasi. Kita cari setelah kita dapat hasil, kita cari referensi-referensi yang terkait dengan topik yang mirip dari kita. Lalu kita cari referensi apa yang secara cukup jelas langsung mendukung apa yang hasil kita, yang sesuai dengan apa hasil kita. Jadi menulis paper pada akhirnya tidak sekedar riset, tapi di situ adalah pencarian referensi untuk mendukung apa yang kita dapat. Nah sekali lagi, tidak pada kebanyakan makalah yang sering kita buat bagi pemula barangkali bahwa ketika menulis makalah kadang referensi hanya ada di introduction, setelah itu polo semua, tidak ada lagi referensi. Padahal referensi itu ada di introduction banyak sebagai pengantar, kemudian di bagian discussion sebagai usaha kita untuk mempertahankan hasil kita agar diterima oleh komunitas ilmiah. Jadi di bagian introduction banyak referensi, di bagian discussion akan banyak juga referensi. Di bagian material metode kadang ada dan kadang tidak. Jadi itulah cara menulis makalah ilmiah sampai pada bagian discussion. Saya kira sudah cukup. Bagian utama makalah adalah introduction, material method, and discussion. Kemudian setelah results and discussion. Nah sekali lagi bahwa result discussion itu bisa dipisah. Bisa kita result saja, semua result baru discussion. Atau bisa juga setelah result dibahas langsung di discussion, result discussion. Itu hanya style penulisan, tidak ada mana yang lebih bagus, tidak ada yang lebih bagus. Itu terserah kepada penulis. Ada penulis yang cenderung ingin result saja baru discussion semua atau digabung, itu tidak ada keharusan mana yang harus dipilih. Tapi intinya bahwa discussion itu adalah pergulatan intelektualitas penulis untuk mempertahankan bahwa result mereka itu adalah suatu kebenaran. Jadi ini selesai bagian discussion, nanti akan kita lihat bagian yang berikutnya.